Hai Changers, kita berjumpa lagi dalam acara All About SMCC. Kali ini kita akan berbicara tentang impacting. Nah, bersama-sama dengan kita semua adalah jajaran kepemimpinan dari SMCC. Dari sebelah kanan saya adalah... Saya Jeffrey. Oke, saya Anton. Saya David. Saya Roni. Ya, kali ini kita akan langsung saja mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan Anton mungkin mengambil dulu siapa yang akan menjawab pertanyaan. Kali ini kita akan caranya berbeda ini. Ya. Kita berdoa semoga bukan kita yang duluan ya. Yang namanya disebut itu punya rencana punya anak lagi. Waduh, ini berat ini. Kok nama saya? Sip, pastikan dulu. Pastikan. Pastikan. Anton yang ya. tidak dipastikan yang tadi saya terakhir. Jadi Anton pasti akan menjawab pertanyaan pertama. Dan punya anak lagi. Pertanyaan pertama, mengapa berdampak menjadi salah satu value SMCC? Oke, jadi sekali lagi kita perlu mengingat ya bahwa value SMCC itu ada 3. Itu adalah empowering, Networking, sama impacting, gitu kan. Nah, kenapa impacting ini menjadi salah satu value di SMCC? Nah, kalau kita melihat ya tujuan gereja mula-mula, kalau kita melihat bahwa bahasa asli gereja itu adalah eklesia. Ya, eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mengubah nasib sebuah kota. Berarti memang tujuan Tuhan membangun gereja di sebuah kota itu adalah mengubah nasib orang-orang yang ada dalam kota tersebut. Itu kan? Berarti tolak ukur keberhasilan gereja itu kembali lagi adalah apakah kota itu memang merasakan dampak atau tidak dari gereja tersebut. Jadi kehadiran gereja ada di sebuah kota, dirasakan nggak pengaruhnya gitu ya? Betul. Dirasakan nggak dampaknya ya? Ya. Oke. Karena itu kenapa gereja itu perlu ada dalam sebuah kota, karena tujuannya itu di sana. Nah, tapi kita tidak menutup mata lah kalau kita ngelihat kondisi hari-hari ini kadang-kadang banyak orang tidak menyadari ya tolak ukur keberhasilan gereja itu ada yang mengatakan itu istilahnya adalah 3B. Ya, ada yang mengatakan ABC, ada yang mengatakan 3B, ya whatever lah. Gitu Kalau ya. 3B datang dari mana ini? Nah, 3B ini menarik. dari seseorang. Gitu. Dari seseorang. Ini ilmu pengkhotbah dipakai 3. Iya, 3B. Gitu kan ya. Suatu ketika Gini 3B gini apa? 3B gini? Ya sama aja. Sama aja gitu. ya? Oke. Ya, jadi suatu ketika saya ikut sebuah seminar dan dia mengatakan ya hampir sama lah. Ya, anggap aja saya ambil ABC dah. Ya, tolak ukur keberhasilan gereja ABC. Yaitu A adalah attendance, jadi kehadiran. Jadi kalau sebuah gereja jumlahnya banyak, gitu kan ya, kita mengatakan bahwa itu berhasil. Sukses. Gitu kan? Ya, attendance. Ya, itu tidak salah sih, gitu kan ya. Tetapi kalau itu menjadi salah satu poin inti keberhasilan, ya buat apa gitu. Gereja punya jumlah jemaat banyak, tapi tidak memberikan dampak. Yang kedua adalah B, building. Ya, jadi kalau bangunannya besar, itu gereja itu berhasil. Kalau kita melihat Yesus, ya pada masa itu dia tidak ada sebuah gedung, tapi dampaknya terasakan. Yang ketiga itu adalah C, ya cash, ya, uang gitu kan, tidak menutup mata. Kalau cash flow-nya bagus, gereja itu berhasil. Padahal buat Tuhan, gereja itu ada, itu adalah mengubah nasib sebuah kota, artinya kembali lagi adalah dampak. Karena itu kenapa impacting ini menjadi salah satu value SMCC. Itu tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa kalau gereja kita ini tidak memberikan impact, berarti sebetulnya gereja kita ini sedang miss dari tujuannya Tuhan. Ya, itu salah satu alasannya. Juga sebenarnya dari kejadian sampai wahyu juga perintah Tuhan kan banyak yang suruh kita melakukan sesuatu gitu kan. Ya. Ya kan? Kan pasti suruh melakukan sesuatu, bergerak, memberkati dan banyak hal yang lain. Ya toh. Jadi kalau Anton itu di atas batu karang aku akan berikan jemaat. Nah, Roni itu merangkum semuanya, Ton. Ya, jadi kejadian sampai wahyu ya. gitu, jelas. Itu ya. jelas. Ya, menarik. Kenapa Ya. apa SMCC itu
punya value impacting berarti baca aja di Alkitab. Baca gitu ya. ya. Jadi memang keseluruhan. Tapi memang benar ya, benar yang tadi Anton bilang dan Roni bilang, memang pada ujung-ujungnya kehadiran itu tidak hanya bisa dirasakan pada fisik bangunannya, ya. Kalau gereja kita melihat dampaknya itu hanya pada kemegahan fisiknya, tapi secara pengaruh yang seperti Anton tadi bilang, pengaruh di kota, pengaruh di masyarakat, pengaruh di sosial masyarakatnya nggak kerasa, sebenarnya itu bukan gereja ya. Ya. Setuju ya? Setuju. Jadi nggak cuman fisiknya, tetapi memang pengaruh dampaknya ya. Ngomong rasa kan juga bilang apa? Terang dunia, garam Iya. dunia Iya. gitu kan. Iya benar. Jadi kan benar. Itu salah satu dari antara kejadian sampai wahyu Jadi tadi. Iya. namanya tadi ya. itu ada di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah. terang dan garam dunia. Iya, Itu iya, iya. kenapa sebetulnya gereja itu sebetulnya tidak perlu takut untuk dibakar. Ya, kalau gereja ada untuk mengubah kota, berarti sebetulnya gereja itu harusnya salah satu aset berharga dari sebuah kota. Betul. Kita ini tidak mungkin membakar aset kita yang terpenting. Jadi ini terlepas dari sebuah kebencian, jadi ada oknum tertentu, misal benci, terlepas dari sebuah masalah itu. Karena itu kenapa sebetulnya itu menjadi salah satu refleksi buat kita. Jadi harusnya kalau gereja itu berfungsi, gereja itu berdampak, otomatis sebetulnya hal-hal yang membahayakan sebuah gereja itu mestinya akan terhindarkan, itu secara otomatis. Nah, kayak kemarin ya Ton ya, Ko David sama Roni, saya itu tiba-tiba baca-baca sebuah artikel gitu ya, terus menarik gitu ya. Ada tiba-tiba di artikel itu kayak semacam ada orang tanya jawab tuh. Terus ada yang nanya sama seorang pemuka agama lah, semacam pendeta atau pastor lah gitu ya. Lalu kemudian jemaat ini datang sama pastor gitu ya. Pak Pendeta, kapan gereja buka? Gitu. Terus apalagi masa pandemi gitu ya. Enggak. Pak, kapan gereja buka? Terus pendetanya jawab, emang kapan gereja tutup? That's good. Menarik kan Iya, ya? iya. Menarik ya? Ditanya kapan gereja buka, terus pendetanya jawab, kapan gereja tutup? Karena memang gereja nggak akan pernah tutup kalau mengacu pada Definisi yang tadi. Definisi yang tadi yang Anton ya. bilang. Jadi gereja itu sekali lagi bukan fisiknya, bukan gedungnya, bukan sarana prasarananya, tapi lebih pada dampaknya, pengaruhnya atas kota ya. Ya. Setuju banget, setuju banget. Sip. Ya, Ada yang menyangkal? Ada yang menyangkal? nggak Nggak berani. nggak berani. Nggak berani. Nggak Pakai berani. ayat soalnya. Oke, ya tadi saya cuma mau mengingatkan aja, tadi ada yang mau bernasar punya anak lagi ya, kalau yang Oh, iya, namanya iya, dipanggil itu ya. Boleh. Jadi sama sekarang. Ya. Ya, jadi kita ambil lagi ya nih Ambil buat lagi ya, pertanyaan ambil kedua lagi ya. Mau Anton lagi atau Jeffrey atau siapa? Saya dong, saya Ya, dong. ya, Ya. Jeff. Yang Ya. ngambil itu akan ngambil namanya. Ini perlu digoyang dulu ya. Saya berharap dapat Roni. Bentar ya. Dikeluarin dulu biar nggak kayak Anton tadi tumpah-tumpah ininya. Jeng, Waduh. jeng. Waduh, kok kebalik-balik ini? Ya, Waduh. nama sendiri. Iya, Jeffrey. Waduh. Berarti abis ini aku nggak mau ngambil ya. Aduh ini. Ya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimanakah cara kita berdampak? Oke, nah kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita berdampak, kita harus kembali dulu pada sebuah pengertian bahwa setiap orang itu pasti bisa memberikan pengaruh, Setuju, gitu ya. setuju. Kenapa? Karena jelas Alkitab bilang waktu kita dijadikan sama Tuhan, kita itu segambar dan serupa. Nah, segambar dan serupa pada ujungnya kan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, berarti memang setiap kita, siapapun dia, nggak peduli latar belakangnya, nggak peduli pendidikannya mungkin ya, setiap orang pasti bisa melepaskan pengaruh. Nah, bagaimana cara berpengaruh? Itu bisa dilihat dari sebenarnya dari keberadaan dia pada skup yang paling kecil. Misalnya di keluarga nih, ya, kehadiran dia di keluarga, lalu kemudian pada saat seseorang itu ada di sekolah, kalau dia pelajar, dia misalnya mahasiswa gitu ya, ngelihat mahasiswa, dosennya ngelihat saya ya soalnya ya. Ada Pak dosen. Ada Pak dosen ya. Mahasiswa, lalu kemudian juga bisa pada lingkungan sosial masyarakatnya dia, Yang paling kecil. yang Ya. paling kecil gitu ya, lalu kemudian bisa diperbesar di ministry juga, dia bisa jadi pengaruh, maupun keberadaan dimanapun. Dan alat pengaruhnya banyak, bisa jadi alat pengaruh seseorang itu kan lewat bakat yang dia Iya, punya, Betul. lewat apalagi kompetensi yang dia punya, lalu kemudian lewat spesifik
spesifikasi panggilan, ada orang yang tergerak. Karunia. Iya, karunia gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti mendengar kayak gini aja udah terpikir ya. Iya. Ya, pasti udah ada centangan-centangan tuh. Oh, saya bisanya di bagian ini, saya bisanya di bagian itu. Ya, nanti Nah, mungkin menemukan karunia itu hubungi di bawah ini ya, nomor di hubungi bawah ya, ini ya. hubungi Bagaimana ya. cara menemukan Ya, seperti karunia itu, ya. ya. Dari saya sih seperti itu. Nggak tahu mungkin Tapi ya, yang teman-teman. yang menarik tadi itu adalah banyak orang merasa tidak bisa berdampak karena dampak yang dipikirkan itu kayak mau melakukan sesuatu yang besar, wah, ya. yang Terlalu gitu. besar. besar banget Iya. gitu loh. Besar gitu. Iya kan? Itu yang buat nggak bisa jalan kemana-mana. Padahal yang kita yakini adalah justru di inner circle. Benar, benar. Nah, kalau menurut saya cara kita berdampak itu bisa melalui dua cara. Ya, yang Enggak tiga pertama ya, enggak tiga. Yang tiga. Enggak. Oh, dua. Ya. Saya berusaha mencari yang ketiga itu mungkin nanti Bro David. Gitu. Jadi yang pertama itu Ya. adalah secara komunal. Ya, karena sekali lagi SMC meyakini bahwa cara kita bergerak itu secara komunal. Ya. Ya. Dan kita ngelihat pola kerja Tuhan itu adalah komunal. Karena itu kenapa salah satu cara agar kita berdampak itu yang paling efektif itu secara berkelompok. Karena setiap orang itu punya kekuatan masing-masing. Betul. Ya. Ya, jadi dampak apapun yang dikerjakan kita secara sendirian itu pasti hasilnya tidak terlalu besar. Bahkan kalau misal ada satu orang dia menghasilkan dampak yang besar, sebetulnya kalau dia bersinergi dengan orang yang Jauh lain, lebih besar. maka jauh lebih besar. Ya, jadi contoh aja misal kalau kita mau membangun mall. Nah, mall ini kan berarti gabungan dari banyak orang yang punya kompetensi masing-masing. Ya, ada yang ahli AC, arsitek, kontraktor dan sebagainya. Nggak mungkin ada sebuah dampak yang besar itu cuma satu orang, itu tidak memungkinkan. Setuju, Ya, karena setuju. itu kenapa kita ini selalu rindu untuk mensinergikan orang-orang yang punya kerinduan yang sama. Jadi kalau kerinduannya memang kepada anak jalanan, disinergikan. Karena mungkin aja ada orang yang tertarik mengajar, ada orang yang tertarik mencarikan dana agar pengajar ini bisa efektif. Ada orang yang memang terjun langsung untuk sebagai misal orang tua kos untuk anak jalanan. Jadi ada banyak sisi. Masing-masing punya peran gitu. Iya. Betul. Ini Karena yang itu di kenapa- Alkitab Tapi- yang sebagai Tapi satu tubuh. contoh-contohnya gitu. Anton itu mewakili dia semua loh. Iya, iya. mulai dari keinginan jadi bapak kos ya. Besok bakal ada kos Kontraktor. di mana Iya. dia jadi kepala Kontraktor, asrama. ya kan? Kontraktor, ke mall. Kok Anton Dia semua kepingin dari banget tadi? ke mall, kan? Iya, ke mall. Contohnya banyak padahal ya. Oke. Oke, Nah, oke. yang kedua, ya ini secara individu. Oke. Ya, secara individu, Anton lagi nih. ya gimana ya masalah. Ya, secara individu kita juga harus bisa memberikan dampak gitu kan. Nah, kalau secara individu, saya simpel aja, saya ambil basic kita adalah garam dan terang dunia. Ya. Ya, kita adalah garam dan terang dunia. Terang itu artinya jadilah teladan. Ya, terang itu selalu dilihat. Karena itu kenapa kalau kita bicara individu jadi terang, itu artinya jadilah teladan dalam kehidupan orang-orang sekeliling kita. Nah, garam itu berbicara memberi pengaruh. Nah, memberi pengaruh, kalau saya kaitkan dengan value SMCC, bagaimana cara kita memberi pengaruh sekeliling kita? Kembali lagi value tentang empowering. Muridkan orang, bimbing orang, itu salah satu cara di mana kita bisa memberikan pengaruh secara individu. Setuju. Jadi, Saya teringat sih ada pernah baca sebuah buku ya bahwa orang paling tertutup sekalipun itu seumur hidupnya bisa memberikan dampak mencengangkan sekali 10.000 orang. Ya. Padahal orangnya tertutup, ya dianggap orangnya Roni tertutup. berarti, Roni. Wah, Roni terbuka. Roni separuh menurut saya. Ya. Nah, Pak, itu 10.000 orang, apalagi orang yang sudah mengenal kebenaran ya. Oke, Jadi oke. mungkin banyak orang tadi seperti yang Roni sampaikan kan bilang kayaknya kita mikirin yang wah-wah dampaknya. Padahal dengan bentuk perhatian-perhatian kecil itu juga bisa jadi memberikan dampak yang besar ya. Saya pernah dengar cerita bahwa ada orang yang pernah mau bunuh diri ya. Hanya tiba-tiba ada seseorang yang bilang saya mau jadi temanmu aja. Ternyata itu berdampak buat orang itu ya. Jadi mungkin ini menjawab banyak pertanyaan ya. Aduh, saya ini belum pinter ngomong, saya ini orangnya juga pendiam. Tapi ternyata dalam bentuk perhatian-perhatian kecil aja kita harusnya bisa berdampak. Iya. Ya. Nah, tapi saya khawatir, artinya kita perlu mulai berstrategi ya. Artinya contoh ada
hal-hal dampak-dampak yang memang kita ini bisa lakukan, tetapi ujungnya itu tidak bisa maksimal. Karena sekali lagi, ending dari sebuah dampak itu adalah kota harus berubah. Nah, bagaimana cara merubah kota? Itu bukan merubah bangunannya, bukan. Tapi merubah orang-orangnya. Karena itu kenapa sebetulnya ending dari sebuah berdampak, kapan yang kita lakukan ini betul-betul bisa, indikator ini berhasil atau tidak ya. Itu apakah ada orang yang berubah dari apa yang kita kerjakan. Bukan berarti akhirnya kita harus memastikan ya, karena kita percaya bahwa sekali lagi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena saya mengamati ada orang-orang yang ya saya percaya senyum itu pun juga memberikan dampak gitu. Ya kita senyum, semua susah kita senyum, itu juga memberikan dampak. Semua susah kita senyum gitu ya. Itu dampaknya besar ya. Semua susah kita senyum. Ini perlu dijelaskan. Iya. Atau bahayanya gini, senyum-senyum sendiri itu juga bahaya. Itu juga berdampak. Ya berdampak ya. Dijauhi orang soalnya. Jadi Oke. sekali lagi memang hal-hal yang sederhana-sederhana ini bisa memberikan dampak. Tetapi artinya jangan sampai kita berpuas diri dengan hal itu. Jadi contoh memberi makan, ini saya rasa juga memberikan dampak. Tapi kalau kita hanya memberi makan, dampaknya seperti ini, ada orang-orang yang mereka itu bisa mempergunakan kebaikan kita. Ya. Gitu kan? Karena itu kenapa kita harus bisa lebih berstrategis, kita harus bisa lebih berpikir lebih jauh, agar apa yang kita kerjakan itu sekali lagi hasilnya itu betul-betul maksimal. Tapi mungkin itu tahap yang selanjutnya. Ya, gitu. itu untuk next. Soalnya iya, karena banyak terlibat sama anak muda, ya itu tadi, maksudnya sangat mau dream big gitu kan. Kan soalnya diarahkan terus, dream big, punya visi yang jauh ke depan, gitu. Tapi malah nggak jalan-jalan jadinya. Nah jadi kalau misalnya dengan yang tadi, David sama Jeffrey sempat bilang, itu kita mulai dengan yang kecil dulu, dengan yang di sekitar kita, keluarga kita gitu ya. Kemudian nanti step Jadi berikutnya bertahap baru yang gitu ya. strategi tadi gitu kan. Ada Jadi baru tahapan-tahapan bisa. gitu ya. Betul. Iya. Setuju. Oke nih, kita udah cukup panas ini ya kita ini ya. Kita ambil yang pertanyaan ketiga, karena saya jauh, silakan Anton deh yang ngambil. Siapa tahu Anton lagi. Mungkin. Nah ini, secara ngambilnya aja udah salah. Kok banyak penghakiman? Nah, Banyak ya ini. iya. Banyak. Makanya Ya. siapa tahu Anton Iya, lagi. Jeffrey lagi. Tuh. Lama banget. Nora. Oh, Roni. Gak percaya lu. Gak percaya lu beneran. Ya, Ini dampak bagus. dari apa nih Roni? Gak percaya. Memang ini ya, memang cuma ada 4 di sini ternyata. Jangan-jangan, ada lebih ya. Kalau 4 cuma 4. Oke. Kepada siapa kita harus berdampak? Nah, kepada siapa kita harus berdampak? Kepada siapa kita harus berdampak? Harusnya tadi sudah sempat dijelaskan ya. Jadi yang terutama mungkin dengan orang-orang sekitar kita dulu. Orang-orang sekitar kita dulu yang paling terasa mungkin yang paling dekat adalah keluarga. Itu yang paling dekat, paling kecil, tapi juga paling sulit sebenarnya. Ya maksudnya. Karena kelihatan terus ya. Betul, karena kelihatan terus. Jadi kita Pasti pengalaman ini. nggak terasa. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit. Karena kita akan sulit sekali melihat perubahan gitu kan. Tapi kalau sebenarnya keluarga kita bisa merasakan perubahan atau dampak dari apa yang kita lakukan, wah itu sebenarnya orang di luar sana yang 10.000 tadi rasanya sudah tercapai. Jadi siapa yang harus kepada siapa kita harus berdampak? Mungkin keluarga kita dulu, ya keluarga kecil kita dulu, kemudian orang-orang sekitar kita. Seringkali mungkin di kota kecil atau di desa, mungkin siapa yang dari desa di sini? Saya menunjuk orang padahal saya sendiri di desa. Nggak enak ya. Kok saya tertuduh ya? Dilirik aja mendingan ya. Mungkin iya, yang dari desa mungkin tapi cukup itu ya, cukup mudah untuk sosialisasi sama tetangga-tetangga sekitar. Tapi kalau dari kota kok seringkali kita lupa. Kadang-kadang tanya Sama siapa tetangga nama aja tetangga, nggak ya. kenal, ya kan? Tetangga kanan, tetangga kiri, depan gitu. Jadi mungkin berdampak sama sekitar, RT terlibat dalam acara 17-an sebentar lagi terus. Ada yang muncul cuma 17-an sekali. Atau 17 seperti itu, Agustus atau sekali bahkan ya. tidak muncul sama sekali karena mungkin terlalu sibuk gitu ya. Iya. Jadi sekitar kita saja dulu, nanti kemudian di tempat kerja atau di tempat kuliah, nanti lama-lama bisa distrategikan seperti yang tadi Anton bilang. Nah, yang menarik juga adalah ada beberapa pertanyaan atau kejadian-kejadian yang sementara terjadi itu ada yang bilang gini,
pokoknya saya mau fokus benerin keluarga dulu deh, ya. Daripada saya berdampak keluar, sementara keluarga nggak diurus, terus gimana? Nah, padahal Bisa selesai nggak tuh? iya, padahal ngurus yang di sini kan butuh waktu yang lama. Nah, jangan-jangan ini tempat persembunyian supaya kemudian karena rasa malasnya Itu terhadap kan sama seperti analogi, apakah wajar kita mengatakan bahwa ada orang mengatakan lebih penting kesehatan daripada bekerja. Terus kalau kita jaga kesehatan terus nggak bekerja, ya mati. Gitu. Kita bekerja terus dan jaga kesehatan. Mati juga. Ya mati juga. Juga. Gitu kan, ya. Oke, Nah, jadi jadi ya sama. Lebih penting mana kesehatan sama bekerja? Ya tentu saja kesehatan penting. Tetapi dua-duanya ini kan harus seimbang. Kita harus melakukan bersama-sama. Sama. Kita berdampak di keluarga, tapi tidak berdampak di lingkungan. Nah, akhirnya apa? Nanti waktu meninggal, yang hadir cuma keluarga inti. Ya kan? Nah, Kalau keluarganya udah meninggal duluan meninggal gimana? semua, ya udah ada yang hadir. Kita memakamkan diri sendiri. Kan? Nah, jadi, tapi kalau kita terlalu berdampak ke lingkungan, tidak berdampak di keluarga, tentu saja tidak tepat. jadi intinya harus ada titik keseimbangan ya. Ya, Seperti sejak semula itu tadi ya. Ko David mau ngomong kelihatannya, silakan Ya. kok. Dari tadi saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Udah mau Makanya saya pulang diam. aja aku ini. Makanya saya diam. Ya, teringat di Alkitab ya, yang kejadian sampai Wahyu tadi ya, Ran ya. Ya, itu prinsip keseimbangan yang kita anut ya adalah bahwa pekerjaan, pelayanan dan keluarga itu sebetulnya kita harus lakukan bersama-sama ya. Jadi bukan standar prioritas keluarga nomor 1, pelayanan nomor 2, terus kemudian pelayanan nomor 3, tapi dilakukan secara seimbang. Karena kita percaya bahwa tentunya Tuhan juga kalau sudah mengatur seperti itu, berarti kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Jadi memang kalau tadi memang itu alasan-alasan yang sering kali dibuat sehingga kita menyampingkan yang lain daripada dengan alasan bahwa kita sedang prioritas ke sini. Jadi kita percaya bahwa itu prinsip keseimbangannya. Berarti urutan-urutan itu seringkali menjebak ya. Iya. Nomor 1 keluarga, nomor 2 Nomor 1 Tuhan lah, Tuhan dulu. Ya. Tuhan. Terus nomor 2 keluarga misalnya, nomor 3 apa gitu Betul, ya. apa lagi nih? Nah, biasanya kan pada akhirnya kita nggak lihat pada konteksnya ya, Iya. titik seimbangnya ya. Sehingga seakan-akan kita mengutamakan yang ini padahal di bagian ini kita anggap itu nggak penting gitu ya. Iya. Akhirnya ada urutan-urutan yang pada akhirnya ya keliru karena motif kita juga keliru gitu ya. Iya. Setuju banget. Karena ini seringkali jadi isu ya, jadi isu di banyak orang gitu ya, nggak peduli latar belakangnya, mau di pelajar, mahasiswa, orang berkeluarga gitu ya. Itu seringkali memang kita hadapi ya keadaan-keadaan ini. Jadi memang titik keseimbangan jadi hal yang sangat penting supaya melihatnya lebih utuh. Bergantung kondisi yang ada sebenarnya seperti apa. Oke, nah kayaknya untuk pertanyaan berikutnya kayaknya biar Roni ya, biar nggak penasaran dia. Jangan-jangan ini namanya Roni semua ini. Iya, benar. Ya, coba. Wis. Ini jebakan. Oh, aku lagi ya. Ya, Jeffrey ya. Oke. Ya. Aduh. Ini terakhir buat saya ini kelihatannya. Oke, nih kembaliin lagi. Tidak saya masukkan bisa. Aduh. Apa yang sudah diupayakan dalam menghidupi value tersebut? Oke. Yang sudah diupayakan menghidupi value tersebut berarti secara institusi, komunitas maupun secara personal gitu ya. Oke. Menggunakan bahasanya Anton tadi, komunal dan personal. Luar biasa. Keren ya. Bagus. Semoga saya bisa menjawab. Oke. Secara personal itu kan pasti pengaruh dampak gitu ya dalam keseharian gitu, dan karena kebetulan saya secara institusi ini di SMCC dipercayakan oleh Penatua untuk menghandle ELT Indonesia. Jadi hari-hari ini mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya. Sedikit cerita tentang ELT Indonesia. Jadi ELT itu apa? Hah? Iya, itu apa? Dijelaskan. Oh ELT iya, itu ELT itu apa? Nanti pasti Ko David yang akan menjelaskan itu ya. Ya gitu ya. Jadi ELT Indonesia ini hari-hari ini oleh anugerah Tuhan dapat kesempatan untuk dapat kesempatan networking gitu ya, untuk melatih atau semacam jadi konsultan lah atau jadi partner dari beberapa company, beberapa perusahaan gitu ya. Okay, good. Nah, di area apa saja? Yang pertama,
kami udah dapat akses untuk melakukan proses-proses rekrutmen, teman-teman. Oke. Rekrutmen, interview kandidat-kandidat baru. Lalu yang kedua, kami juga dapat kesempatan berkecimpung di dunia HR, gitu ya, human resource, gitu ya, dalam hal develop organisasinya maupun meningkatkan produktivitas kerja, lalu termasuk membantu merapikan struktur-struktur organisasi di perusahaan-perusahaan tersebut, gitu ya, termasuk juga outbound, gitu ya, lewat pelatihan-pelatihan outbound yang kemudian dampaknya itu bisa dirasakan, gitu ya, bisa dirasakan baik oleh organisasinya maupun oleh personal yang di dalamnya. Dan di waktu-waktu ke depan juga ada institusi pendidikan, ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, di zaman-zaman daring gini ya, webinar gitu. Jadi kami dapat kesempatan dari beberapa sekolah, gitu ya, dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, gitu ya, yang memang udah menghubungi kami untuk diminta untuk melatih, gitu ya. Jadi oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, ini bisa membawa dampak ya buat generasi, pelayanan generasi maupun secara organisasi di perusahaan. Seperti itu. Kalau berbicara tentang ILT gitu kan ya. Kalau kita bicara tentang dampak, ini kan kita lagi berbicara tentang apa dampak yang sudah dilakukan oleh institusi SMCC, gitu kan ya. Nah, salah satunya ILT. Nah, kenapa kok sampai SMCC ini berpikir tentang ILT, sementara dari sekian banyak pilihan, kenapa? Mungkin bisa cerita enggak? Gitu. Ya, nanti ini pasti akan ditambahkan Ko David ya. Ya. Ada Nah, 2 itu PR-nya. Ya, menarik Ton pertanyaannya. Kenapa? Pasti semuanya lahir dari visi awal ya, visi awal di mana waktu itu Ko Budi sebagai founder ya, founder sama Ko Angga ya, founder dari Excellent Leader, itu punya kerinduan, punya mimpi bahwa waktu itu awalnya itu memang lingkungannya gereja waktu itu ya, gereja, bahwa kita harus mempersiapkan kepemimpinan, bahwa pemimpin itu tidak lahir dengan sendirinya. Pemimpin itu harus dipersiapkan. Nah, pada saat Ko Budi, Ko Angga itu berpikir, dan tim 5 ya waktu itu ya, Ko David juga ada di dalamnya, berpikir pada akhirnya, nih, perlu ada semacam wadah gitu. Lalu kemudian lahirlah ELT, Excellent Leader Indonesia, yang kemudian awal mulanya itu menjangkau, mempersiapkan, memperlengkapi gereja. Seperti itu. Lalu di waktu-waktu belakangan ini ada juga ELT Indonesia yang menolong perusahaan-perusahaan, institusi pendidikan, seperti itu. Mungkin Ko David juga akan bisa tambahkan pertanyaan. Sebelum saya tambahkan, saya juga kasih pertanyaan juga buat David, ya kan? Oke, silakan. Mungkin bisa diceritain, Jeff, kenapa pada awalnya perusahaan-perusahaan kok bisa tertarik? Karena kan notabene awalnya Excellent Leader Training ini kan buat gereja ya. Terus kenapa, apa yang membuat perusahaan-perusahaan bisa tertarik gitu? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Ini pertanyaan mudah, tapi tiba-tiba sulit untuk dijawab. Ya, kenapa tertarik? Nah, memang waktu itu pada akhirnya kita berpikir bahwa coba deh, awal mulanya itu sebenarnya kita bikin rancang bangunnya. Kira-kira ELT kekuatannya di mana ya? Nah, kita checklist tuh. Dari sekian banyak kekuatan yang kita punya, waktu itu kita langsung mikir, kita langsung petakan 3 core strength, kompetensi yang ELT memang kuat di situ. Contoh, yang terkuat di kita itu kan di sisi misalnya konseling, interview, rekrutmen, karena kita punya toolsnya. Lalu yang kedua, core strength-nya ELT ini kan networking. Kita punya networking dari ELT member. Nah, lalu kemudian kita checklist tuh, ELT member yang punya company. Kita checklist, lalu kemudian dari situ kita coba akses. Dan kemudian kita tawarkan program. Nah, memang waktu itu nggak langsung bersambut. Nggak langsung, hanya waktu itu memang pada akhirnya kita bilang, coba deh, misalnya, ya pada awalnya, coba kita bantu. Awal mulanya itu bentuk bantuannya itu ya hanya by phone. Terus misalnya, misalnya Roni nih, pihak perusahaan gitu ya, kita yang tawarkan diri gitu, for free misalnya gitu. Nah, puji Tuhan, bermula dari situ malah sekarang, udah banyak ya? Udah banyak dan pihak-pihak perusahaan itu udah
berani gitu untuk membayar. Bahkan di 2020 ini, ya di 2020 bahkan pertengahan 2019 ke pertengahan 2020 ini total ya company yang kita checklist itu ada 15-an loh. 15-an, entahkah itu yang bentuk kontrak maupun seasonal gitu ya, minta seasonal. Termasuk itu institusi dari pendidikan. zaman yang pandemi seperti ini aja. Iya, benar, terus David, ya. benar, puji Tuhan gitu. Seperti itu. Mungkin suatu saat nanti perlu diceritakan tentang ILT secara khusus ya, karena tadi yang diceritakan ini kan pasti para pendengar ada yang bertanya, loh terus ini apa bedanya dengan lembaga training yang di luar? Karena kan sama-sama misal melatih kepemimpinan, nah kenapa kok bisa ILT ini mengatakan dirinya berdampak? Tapi itu mungkin butuh khusus ya untuk acaranya ya. Oke. Jadi mungkin Jeffrey sendirian nanti. Iya sih, ya. Jangan mempersulit kita lah. Gitu. Jadi Anton jadi hostnya. Tapi kalau balik pergi ke topiknya kita itu kan bagaimana ternyata kita memang menghidupi SMCC bahwa itu kita, ya. bahwa kita mau berdampak gitu kan. Benar. Dan melakukan dari hal yang kecil dulu, terus baru lanjut ke tahap berikutnya di strategi dan akhirnya juga jadi bisa berdampak lebih besar. Benar. Ya mungkin saya tambahin aja ya, Jeffrey kan dari tadi udah nodong mungkin saya bisa jelasin. Jadi sebelum ILT atau Excellent Leader Training ini bergerak di perusahaan, kan kita mulai dengan gereja. Tadi Jeffrey udah sampaikan itu. Jadi awal mula dari sebuah gereja dan kemudian kita berpikir bahwa ILT ini berdampak sekali gitu, bahwa di dalam intern gereja dan kita merindukan supaya ILT ini juga bisa berdampak buat tubuh Kristus yang lain. Dan puji Tuhan sampai hari ini ILT berdiri khususnya untuk gereja ya. Kita udah ada di 16 provinsi. Jadi ada begitu banyak orang-orang yang dilahirkan, pemimpin-pemimpin yang dilahirkan itu bermula dari sebuah visi yang tadi Jeffrey itu ya. Jadi dari awal gereja sampai perusahaan akhirnya bisa tertarik. Nah itu jadi itu awal mula dari SMCC sendiri. Dan kemudian ILT itu dirilis ke tubuh Kristus. Jadi ini benar-benar non-denominasi gitu. Ya saya meneguhkan juga. Jadi salah satu dampak ILT selama ini ILT ini kan melakukan pelatihan. Sementara fokusnya ILT itu kembali lagi adalah mencetak pemimpin, tapi sebetulnya ini bukan hanya untuk gereja, tapi mencetak pemimpin untuk kota dan bangsa. Dan memang terbukti sekitar tahun 2010 akhirnya melalui ILT ini juga akhirnya muncul yang namanya Yayasan Pandega Jaya. Sekolah ya. Ya, sekolah gitu kan ya. Ya, jadi Yayasan Pandega Jaya ini adalah yayasan sekolah ya. Jadi sekali lagi ILT selama ini memang memiliki mimpi untuk mencetak pemimpin buat bangsa. Tetapi modelnya adalah pelatihan-pelatihan. Nah, kita melihat bahwa pelatihan sekitar 3 hari 2 malam aja itu betul-betul memberikan sebuah ledakan perubahan. Dari hal itu kita melihat kalau 3 hari 2 malam aja cukup memberikan ledakan perubahan, apalagi ini dilakukan secara rutin dan konsisten. Selama 3 tahun. Betul, karena itu kenapa akhirnya mulai tahun 2010 akhirnya waktu itu sempat kita mengadakan pelatihan di Kupang dan kita melihat bahwa memang yang dibutuhkan di NTT saat itu adalah pendidikan. Ya kalau bahasa rohaninya itu adalah pemuritan, tapi sebetulnya bahasa orang awam itu adalah pendidikan. Itu kan mulai tahun 2010 akhirnya Yayasan Pandega Jaya itu lahir. Tapi kembali lagi sebetulnya dari mana? Dari ILT. ILT dari mana? Dari SMCC. Kembali lagi gitu kan, karena founder-foundernya Yayasan Pandega Jaya awalnya ini memang gembala kita, penatua kita Kubudi Utomo. Tetapi sekarang sudah kita struktur yayasan sudah bersinergi dengan beberapa gereja. Ya, jadi sekali lagi Yayasan Pandega Jaya itu adalah sekolah SMA berasrama gitu kan. Karena sekali lagi kekuatan kita ini adalah di arah pemuritan. Karena itu kenapa kita modelnya asrama, karena melalui asrama ya sama seperti ya mirip-mirip dengan Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus 3,5 tahun, Pandega Jaya 3 tahun gitu kan ya. Itu kalau ada satu yang tidak naik kelas 4 tahun gitu kan ya. Jadi lebih lama daripada Yesus, tapi kita tidak berharap seperti itu tentu saja. Istimewa banget analoginya. Sendiri, Ton, dijelasin artinya apa? Oke, Pandega Jaya sebetulnya sekali lagi karena bermula dari Excellent Leader. Excellent Leader itu pemimpin unggul gitu kan ya. Terus ya kita carilah yang artinya
tentang Unggulan. seperti Excel leader, tapi kita coba cari bahasa roh tidak memungkinkan gitu kan. Terus akhirnya kita cari dari bahasa Sanskerta, artinya Pandega Jaya. Artinya? Pemimpin unggul. Oke. Nah, sudah makin cerdas? Excellent itu artinya? Excellent. Pemimpin Oh unggul. ya, betul. Seperti taman kanak-kanak. Gitu. Ya, jadi, nah dari hal itu mulai tahun 2014 itu angkatan pertama. Jadi sebetulnya kita membangun sekolah di Kupang karena bukan cuma secara supranatural ya, tetapi karena secara natural waktu itu tahun 2008 kita datang ke Kupang, kita ngadain pelatihan di sana, terus bermula kami ngelihat dari fakta ya, 3 tahun terakhir waktu itu di NTT itu menduduki peringkat UNAS yang terendah pada waktu itu ya, pada waktu itu, saya katakan pada waktu itu sekitar tahun 2008. Ditambah lagi waktu kita berinteraksi dengan orang-orang di sana, saya berjumpa dengan kebetulan anak yang kuliah. Saya tanya, sudah semester berapa? Ya, semester 14 ya, 14. 14 ya, 14. Lalu saya tanya, loh belum di drop out? Loh belum. Di sini normal, semester 14. Sekali lagi pada saat itu, saya tidak tahu bagaimana saat ini. Yang saya tahu, di Surabaya, semester 14 itu sudah drop out. Tapi ternyata di sana pada waktu itu, mereka ngatakan normal. Drop in berarti? Apa? Drop in? Ya udahlah. Ya. Waktu itu saya tanya, loh kenapa normal? Loh, dia cerita, dan ini adalah hal yang ironis gitu loh. Ya. Dia ngatakan bahwa sebetulnya 2 tahun, jadi waktu itu dia tahun ke-7, pada tahun ke-5, semua mata kuliahnya itu sudah selesai. Tahun ke-5. Dia tinggal tugas akhir. Tapi selama 2 tahun itu, dia tidak bisa berjumpa dengan dosen pembimbing sedikit pun. Ya, karena satu dan lain hal lah gitu loh ya. Ya, sulit menjumpai. Sehingga kenapa akhirnya kita melihat, akhirnya orang tua mengatakan seperti ini, buat apa kamu sekolah? Gitu kan? Buat apa kamu sekolah? Karena ternyata seperti itu. Akhirnya ini menjadi sebuah lingkaran setan. Ya. Yang niat sekolah akhirnya malas, yang membiayai juga malas, gitu kan? Dan suatu ketika saya berjumpa lagi dengan seseorang yang dia mau masuk bangku kuliah, gitu kan? Lalu waktu itu saya iseng aja gitu ya. Saya tes matematika, iseng aja. Kamu beli baju 100.000, didiskon 10%, didiskon lagi 10%. Berapa? Dia tidak bisa berhitung. Artinya gini, dia tidak bisa menjawab. Karena nggak bisa hitung. Ya bisa hitung sih sebetulnya, gitu kan ya. Itu kan diskon bertingkat. Ya. Nggak pernah mungkin itu terjadi di sana. Ya mungkin. Nah, waktu itu akhirnya saya tanya, gitu kan, ini lulus SMA. Nah singkat cerita, dia cerita lagi, sekali lagi pada waktu itu, ya sekali lagi saya cerita pada waktu itu. Dia cerita bahwa seringkali guru-guru waktu mengajar, misal ada sebuah bab, di-skip tiba-tiba, di-skip. Nah kenapa? Karena memang waktu itu saya mendengar gaji guru sangat minim sekali. Karena sangat minim, wajar, akhirnya dia mencari yang namanya usaha sampingan. Tidak konsentrasi, gitu kan? Nah, sehingga pada waktu itu kami ngelihat waktu pelatihan ini tidak bisa, cuma kita latih karakter tidak bisa. Mereka butuh yang namanya intelektual, gitu kan? Akhirnya kenapa kita buat konsep asrama dan SMA? Kenapa? Karena waktu itu kita lihat SMP, wah masih sulit mendidik. Akhirnya SMA itu paling pas, meskipun itu tidak mudah, karena masa-masa sulit pembentukan itu adalah masa SMA. Akhirnya kita mulai 2014, ya, itu bermodalkan awal sebuah keyakinan dan kita ngelihat sebuah kebutuhan, karena sekali lagi Tuhan itu bisa bergerak melalui hati kita karena kita melihat sebuah kebutuhan. Akhirnya 2014 kita luncurkan sekolah, gitu kan. Dan ternyata setelah tahun pertama yang daftar waktu itu hanya sekitar 20 orang, ya namanya sekolah baru, gitu kan. Itu yang daftar ada 20 orang, itu aja sudah puji Tuhan. Ya. Nah, terus setelah tahun pertama kami ngelihat banyak ngalami perubahan. Karena asrama itu lebih hebat daripada gembala sidang dengan jemaat. Gembala sidang dengan jemaat seminggu 2 jam. Ya plus 2 malam lah. 4 jam.
ini 24 jam hidup bersama. Asrama soalnya. Asrama. Ya, apakah banyak hal yang kita keluarkan? Banyak. Tapi kita meyakini tidak ada sesuatu hal yang berkualitas harganya murah gitu loh. Ya berdarah-darah sih, tapi setelah kami lihat tahun pertama, terus ya mereka naik kelas 2 karena kami bimbing betul-betul waktu itu oleh tim di sekolah. Tiba-tiba waktu angkatan kedua ini masuk, tiba-tiba kakak kelas di angkatan pertama ini, karena dia merasa bahwa dia itu dibimbing oleh guru-guru yang selama ini mereka tidak pernah ngalami, akhirnya mereka punya hati untuk membimbing adik-adik kelasnya. Wow, jadi Dan salah satu hal yang membuat waktu itu kami gembira, waktu itu ada seorang yang bertanya kepada seorang murid baru, apa yang membuat kamu betah di Pandegajaya? Wah, ini kalau yang tanya orang yayasan normal dia memuji, tapi ini orang luar, dan orang luar ini akhirnya bertanya kepada saya. Dia tanya, apa yang membuat kamu betah? Dan jawabannya tidak kami duga-duga. Dia mengatakan, yang membuat saya betah di asrama ini adalah kakak-kakak kelasnya itu semua baik buat kami. Loh, kalau guru itu baik, normal. Kakak kelas baik, ini luar biasa. Gitu. Karena biasanya kakak kelas itu membuli. Membuli. Gitu kan? Senioritas ya. Nah, dari hal itu kita melihat bahwa tidak boleh dalam satu angkatan itu loss kita pembimbingan. Karena ternyata yang memberikan pengaruh itu guru ada, tapi kakak kelas ini yang paling terasa. Kenapa? Karena masa SMA itu murid itu nggak berani open sama guru, beraninya open sama teman. Gitu kan? Kami ngelihat apa bukti kami dipercaya Tuhan? Salah satunya, bukti kita dipercaya Tuhan adalah kita dipercaya oleh orang. Itu salah satu indikatornya. Dan terbukti sampai saat ini, ya bahkan di masa pandemi ini pun, kos yang kami keluarkan ini cukup besar. Bahkan pemasukan yang gereja SMCC terima dengan pemasukan dari donatur yang didonasikan ke Pandegajaya, ini lebih besar Pandegajaya. Ya saya tidak tahu sekarang, saya tidak tahu sekarang. Maksudnya setahun yang lalu kelihatannya SMCC sudah makin besar karena kehadiranmu. Gitu. Ya, jadi selama ini saya nggak mati ya. Jarang ada sebuah gereja yang dana misinya itu terkumpul lebih banyak daripada dana buat gereja lokal. Iya. Ini dana misi yang terkumpul lebih banyak. Dari hal itu kenapa kami bersyukur gitu loh. Ya, kita bersyukur gitu loh. Dan itu terus berjalan sampai saat ini. Ya, karena itu kenapa saya teguhkan ILT. Sekali lagi Pandegajaya ini lahir dari ILT. Dan sampai saat ini juga terbukti, artinya banyak orang-orang yang ya, alumni-alumni, mereka bermimpi juga jadi tenaga pendidik dan sebagainya. Ya, saya rasa itu aja untuk Pandegajaya. Keren. Bahkan bisa diceritakan dong, yang mereka lulusan-lulusan dari Pandega itu bisa kuliah di mana aja. Jadi ya? puji Tuhan, angkatan kedua itu ada 2 orang alumni kita. Yang pertama dia bisa masuk di Universitas Ciputra, jurusan kedokteran, ya uang masuknya mestinya sekitar 365 juta, tapi dia free. Ya kan? Luar biasa. Yang itu kedua 365 kayak jumlah hari, Ton. Enggak 65 hari. Iya. Saya enggak tahu kenapa Ciputra kok buat seperti itu. Ya mungkin 364 juta 950 gitu ya. Nah, yang satu lagi kuliah di Petra juga beasiswa total, gitu kan. Dan kabar gembiranya setelah dia kuliah di kedokteran itu sulit, gitu kan, sulit. Dia sama ya berdarah-darah lah di sana, gitu kan. Dan ternyata sekitar semester 1 atau semester 2 kalau tidak salah, IP-nya itu sekitar di atas 3,5, gitu kan. Dan yang membuat kami gembira itu akhirnya anak ini pada waktu liburan dia datang ke Kupang lagi, kembali ke rumah orang tuanya,
Bukan datang, pulang kampung. pulang ya, datang di sekolah. Oh, datang ke sekolah, oke. Ya, Oke. saya tidak pernah salah. Kalau salah lihat peraturan pertama. Karena yang cerita saya. Oke, siap. Kalau pengkontrol nggak bisa dibantah. Jadi dia datang ke sekolah, dia cerita bahwa kalian bisa, gitu kan? Kalian bisa, karena bermimpi kuliah di Surabaya jurusan kedokteran. Mimpi aja Itu, nggak sanggup gitu kali kan? Ya, jadi itu yang membuat kami ini gembira. Dan ternyata puji Tuhan semenjak saat itu Universitas Ciputra sama Universitas Kristen Petra itu terus memberikan akses, karena ternyata alumni ini yang menjadi pintu gerbang pembuka, ini ternyata mereka bisa ngikuti, sehingga tahun kedua terus ada lagi masuk di Ciputra lagi, kalau tidak salah jurusan ilmu komunikasi atau apa, saya lupa persisnya. Satu lagi masuk di Petra, terus sampai sekarang, gitu kan. Dan ini menambah keyakinan buat rekan-rekan kita yang ada di Kupang bahwa bisa, gitu. Jadi dari hal ini kita ngelihat tidak ada orang yang bodoh, itu tidak ada, gitu loh. Ya, mungkin yang ada itu adalah karena dia berjumpa dengan orang yang memang dia tidak punya hati untuk mengajar. Ini tepatnya seperti itu sih. Jadi teringat sama yang tadi David sempat bilang orang pendiam saja bisa 10.000, 10.000 orang terdampak. Ini nggak tahu berapa banyak orang yang nanti akan terdampak gitu kan. Apalagi waktu pulang Kupang dan maksudnya ada banyak hal gitu loh yang bisa Keren. Dan bahkan saya ingat ya, saya mau tambahin Anton, walaupun tadi saya tanya ya ceritanya gimana ya, bahwa mereka ini akan kembali ke Kupang. Ya, bahwa mereka yang kuliah di Surabaya, mereka akan kembali ke Kupang. Karena kita punya kerinduan bahwa mereka harus bangun kotanya, ya. Mereka harus bangun bangsanya. Setuju. Jadi ada banyak orang yang biasanya kan datang ke Surabaya, udah lihat Surabaya jauh lebih enak ya. Bapak pulang. Nggak mau pulang. Tapi mereka, kita udah tekankan dari awal bahwa mereka harus kembali ke kotanya, membangun kotanya. Ya. Jadi sekali lagi, saya perlu mengingatkan bahwa Pandai Gajah ini sekali lagi meskipun ini adalah lahir pertama dari SMCC, tetapi kalau sampai berjalan ini karena ada banyak bantuan dari gereja-gereja lain, itu yang perlu saya tekankan. Ya. Jadi tidak mungkin gitu kan ya. Sekali lagi mulai awal bahwa pekerjaan besar kerjakan sendirian, enggak. Bahkan yang bergabung tempat ini ada yang namanya Pak Erlangga Dharma, dia adalah gembala dari GBI Diaspora. Ya, ada lagi Bapak Bobi Lianto, yaitu dari gereja juga di Kupang, Pak Frans, GBI Kupang Baru. Nah, yang membuat kami gembira karena yayasan ini bukan cuma berasal dari bukan cuma gabungan dari satu gereja. Itu membuat kami gembira. Gitu. Kalau satu gereja bukan gabungan. Iya, gabungan dari kita aja. Nah, jadi itu membuat kami gembira. Jadi kalau suatu ketika tiba-tiba ada gereja-gereja lain, ayo gitu loh. Karena itu kenapa sekali lagi saat ini saya mau mengucapkan terima kasih gitu. Sekali lagi ajaran Pandai Gajah bukan hanya orang-orang enggak. Kita memikirkan, tetapi kalau tidak ada pelaksana di lapangan, tidak mungkin. Saya kagum sama guru-guru yang betul-betul ada di sana. Gitu. Stay 24 jam, sekali lagi bebannya mereka itu ngalang-alangkan gembala sidang. Yang lain pulang kan, habis ngajar pulang. Ini stay ya di asrama. Ini stay, bimbing semuanya. Ya. Dan mereka sama sekali tidak pernah komplain tentang kaitan income, pemasukan, gaji, semuanya. Tapi semua apa yang kita berikan ini semua di atas rata-rata semuanya. Karena buat kami mereka itu adalah misionaris. Ya, itu aja sih. Jadi yang menyatukan bukan lagi tentang denominasi gereja, tapi visi bersama bahwa kita punya kerinduan untuk membangun manusia di Kupang khususnya ya. Oke, mungkin saya bisa cerita lagi juga. Kalau tadi pertanyaannya apa yang SMCC lakukan tadi lewat ILT, lewat Pandai Gajah, ya kan? SMCC sendiri kita juga ada Bible study yang dimana orang-orang di gereja lain luar gereja kita ya, itu juga mengikuti, boleh mengikuti karena kita percaya juga kita juga mau membangun tubuh Kristus ya. Jadi terus kita juga membangun networking dari dengan gereja-gereja lain. Jadi
saudara-saudara juga bisa lihat di YouTube bagian networking ya, bahwa kita sudah membangun network dengan banyak gereja. Dan kenapa banyak gereja bisa welcome dengan kita? Karena memang visi kita, misi kita bukan untuk merekrut mereka untuk ikut kita, ya. Tapi kita punya kerinduan untuk memang benar-benar kepingan kecil. Kita percaya bahwa kita juga bukan segala-galanya ya. Tapi kita adalah kepingan kecil dari tubuh Kristus yang apa yang kita punya kita bisa bagikan buat gereja-gereja lain. Jadi kita punya kerinduan itu. Jadi bahwa kita bukan hanya berdampak di dalam, tapi memang benar-benar kita bisa memberkati banyak gereja apa yang kita miliki ya, dan kita juga sekaligus bisa belajar dari gereja-gereja lain juga. Ya. Mungkin Roni mau nambahin? Ya, untuk terkait berdampak kita mau menghidupi bagaimana SMCC bisa berdampak, salah satunya itu juga sangat terkait dengan bentuk-bentuk yang kita ambil gitu kan ya, yang kita lakukan, yaitu gereja sel. Ya. Ada penjelasan tersendiri yang berkaitan sama komunitas gitu kan, tapi kita berdampak melalui komunitas-komunitas yang ada ya. Dan bagaimana mencetak leaders dari komunitas-komunitas tersebut. Jadi ada kaitannya juga sama ELT. Jadi sebenarnya kita menghidupi semua itu dan terkonek satu dengan yang lain. Dan komunitas-komunitas yang ada di gereja kita sendiri, di SMCC, itu berusaha untuk bagaimana setiap komunitas bisa menghasilkan pemimpin, dan pemimpinnya bukan cuma sekedar pemimpin di dalam sisi ya, di dalam changer community, di dalam komunitas tersebut, tapi diarahkan bagaimana supaya pemimpinnya itu bisa keluar, ya kan, keluar berdampak di sekitar rumahnya, di keluarganya, di tempat kerjanya, di tempat kuliahnya gitu kan. Kalau saya karena sering berkutat dengan mahasiswa, jadi bisa melihat bagaimana mereka muncul di kampus dan di keluarganya juga. Bagaimana mereka jadi pemimpin di kampus gitu kan, jadi pemimpin unit, mereka aktif, itu memang ditekankan sekali, ya. Dan itu yang membuat dan dengan adanya komunitas-komunitas kecil-kecil, gereja sel gitu ya, kita gereja sel, jadi ada banyak dan itu bisa mempengaruhi kota juga ya. Mungkin terkait dengan komunitas perlu melihat salah satu topik sendiri ya. Betul, itu topik tersendiri yang sudah dipublish ya, jadi nanti bisa ditonton di sana. Jadi kita mau berdampak di semua lini yang dia terus promosi sesinya. Benar. Karena waktu itu dia bahas komunitas. Betul. Iya. Anda juga termasuk di dalam ya, saudaraku. Oh ya, sama aja ternyata. Jadi sebetulnya dia itu lagi balik lagi. Iya, benar. Aduh, gimana ya nih? Ya, jangan lupa bahas juga, lihat juga tentang fathering karena saya dan Ya, benar itu, benar banget. promosi satu-satu. Benar banget. Iya. Oke. Ya, mungkin kita udah cukup panjang lebar ya bicara soal impacting. Mungkin teman-teman di sini ada closing statement tentang impacting ya. Oke, saya dulu aja deh. Jadi kalau berbicara tentang impact, sebetulnya pilihan kita ini cuma dua. Kita ini mau dicintai atau dibuang sama orang. Pilihannya cuma dua aja gitu loh. Nggak bisa. Saya tidak dicintai, saya tidak dibuang. Itu nggak mungkin. Karena kalau kita mengacu, kita ini adalah garam. Garam itu kalau tawar, dia akan dibuang. Salah satu musuh terbesar gereja hari ini bukan Kristen jahat, tapi Kristen tawar. Apa itu Kristen tawar? Jahat tidak, baik juga enggak. Baik juga tidak. Nah, ini tawar gitu kan ya. Jadi kalau hidup kita ini tawar, pasti kita dibuang orang. Karena itu kenapa mau ndak mau hidup kita itu pasti akan memberikan dampak positif atau dampak negatif. Cuma itu aja. Ya. Kalau kita tidak dicintai, berarti kita ini pasti akan dibuang. Nah, salah satu refleksi adalah coba tanya sama orang-orang di sekeliling kita. Kehadiran kita ini memberikan pengaruh apa tidak sih? Kalau tidak memberikan pengaruh, ya berarti sebenarnya hidup kita ini dibuang. Jadi sekali lagi, kenapa SMC memiliki value kita harus berdampak? Karena pilihan cuma dua. Kalau kita tidak dicintai orang, pasti hidup kita akan dibuang oleh orang. Itu aja. Ya. Siapa nih? Jeffrey? Roni? Oh, ya, closing statement. Ya, sebenarnya orang itu akan jadi mudah ataupun jadi gampang untuk berdampak itu menurut saya karena dua hal. Yang pertama, orang tersebut sadar bahwa memang dia dipanggil untuk memberi pengaruh gitu ya.
Dia dipanggil sejak awal untuk berdampak, untuk menghasilkan buah. Yang kedua, orang hanya akan bisa berdampak kalau dia udah selesai dengan dirinya. Selama dia belum selesai dengan dirinya, ya akan sulit berdampak. Karena berdampak itu kan kaitannya dengan bagaimana pengaruh kita keluar. Ya seperti itu aja, dua hal itu. Roni dulu? Ya, closing statement saya adalah bahwa SMCC, bahwa gereja kita itu mau mengajak semua jemaat dan murid kita semua, Kan dan semua juga yang mendengar ya. semua yang dengar, Ya. tubuh Kristus yang lain, bahkan semua yang dengar gitu ya, untuk kita kembali pergi ke apa yang Tuhan Yesus minta kita lakukan, yaitu pergi mengajar gitu, memuridkan gitu kan, dan untuk bisa melakukan itu dengan cara bergerak kan, seperti itu, dengan cara melakukan sesuatu, dengan cara tadi dibilang seimbang, kita memperhatikan di sekitar kita memperhatikan yang di luar keluarga kita juga gitu. Dan dengan seperti itu maka kita bisa memuridkan, kita bisa mengajar, kita bisa memperkenalkan kasih Tuhan, menjadi saksi Kristus. Ya, setuju banget dengan yang Roni sampaikan ya. Saya teringat sebuah ayat bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, ya, dan kita percaya kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Betul. Gak mungkin orang Kristen itu gak berdampak, gak mungkin orang Kristen gak bergerak. Gitu. Itu mati. Kalau orang Kristen nggak bergerak, berarti dia belum benar-benar menangkap esensi dari apa yang menjadi makna dari kehidupan kita ya. Betul. Jadi saya percaya bahwa orang Kristen yang menangkap isi hati Tuhan itu pasti akan berdampak. Yes. Ya. Jadi kita udah ngomong panjang lebar ya, teman-teman. Sekian Changers, obrolan kita tentang impacting. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like. Dan jangan lupa juga komen ya, supaya kita juga bisa, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada diskusi ya, kita bisa jawab di semuanya itu. Dan jangan lupa kunjungi YouTube kami ya, Instagram ya, di smcc.church, dan YouTube kami adalah di SMCC Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.